Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah misteri di Sulawesi Selatan yang masih belum sepenuhnya terpecahkan. Namanya juga misteri ya kan? Misteri tersebut adalah rumah tiang satu yang kerap kali ditemukan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Lantas, rumah apakah sebenarnya itu? Mengapa tiang penyangga rumahnya hanya ada satu? Apakah ada maksud tertentu di balik pembangunan rumah tersebut? Lagi pula, siapa yang membangun rumah tersebut? Dan mengapa rumah tersebut bisa berdiri kokoh, padahal tiangnya cuma ada satu? Oke, sebelum kita jawab semua pertanyaan itu, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Rumah tiang satu, salah satu desain rumah terunik yang pernah saya lihat. Rumah ini kerap kali ditemukan hampir di setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu yang terbesar dapat kita jumpai di tengah hutan Desa Limbuang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Sebagaimana yang dikutip oleh Radar Utara mengatakan bahwa penopang rumah itu hanya terdiri dari satu buah tiang saja, yang mana tiang tersebut berada di bagian tengah bawah bangunan rumah tersebut. Adapun ukuran rumah tersebut cukup seimbang, yakni 6 x 6 meter saja. Ukuran tiangnya 40 x 40 cm dengan menggunakan jenis kayu gupasa, atau kalau di sini biasa dibilang kayu biti. Jadi, kenapa bisa seimbang? Karena memang tiangnya ditaruh pada bagian tengah-tengah rumah, dan kalau dari ukuran tiangnya cukup tebal juga ya. Pada rumah tersebut terdapat tangga di depannya dengan tiang tersendiri yang dapat terpisah dengan badan rumahnya. Rumah tersebut terbilang semakin unik karena ternyata punya 12 kamar. Apakah angka 12 itu ada simbol atau filosofi tertentunya ya? Adapun ukuran di tiap kamarnya adalah 2 x 1 meter saja. Satu hal yang cukup unik adalah bahwa pada tiang rumah tersebut tertulis sebuah nama, yakni Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Siapa gerangan sosok ini? Apakah dia adalah orang yang membangun rumah tersebut? Berdasarkan hasil cerita dari mulut ke mulut para warga setempat menyatakan bahwa dulunya ada seorang kakek tua yang berkelana keliling Sulawesi Selatan untuk membangun rumah tiang satu ini. Katanya si kakek ini punya semacam perjanjian gaib begitu, sehingga dia harus membangun rumah tersebut. Ciri khas desain rumah ini adalah adanya jendela yang menghadap ke setiap sisi rumah, yang mana para warga setempat mengartikan jendela tersebut sebagai alam semesta yang membentang luas ke segala arah. Sedangkan tiang satunya diartikan sebagai satu kekuatan tunggal, yaitu Tuhan. Para warga berpendapat kalau orang yang dulunya membangun rumah ini adalah lelaki tua, berumur sekitar 80 tahunan, dengan jenggot yang panjang, berwarna putih dan merah tembaga. Adapun sosok kakek tersebut kerap kali dipanggil dengan nama Petawanua. Sosoknya dikabarkan telah meninggal dunia. Namun warga setempat bilang kalau sosok kakek ini kerap kali masuk ke dalam mimpi warga dan menyuruh si warga itu untuk membangun rumah tiang satu di berbagai daerah lain. Dan itulah mengapa rumah tersebut bisa kita jumpai di berbagai tempat lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ada satu kesamaan, di mana rumah tiang satu ini selalu ditemukan berada di tengah hutan. Menurut legenda, mengatakan bahwa rumah tiang satu ini adalah tempat tinggal dari seorang Toh Manurung, yang mana rumah itu juga digunakan untuk mengajari masyarakat cara bercocok tanam dan menjalani kehidupan dengan jujur. By the way, buat yang belum tahu Toh Manurung itu apa dan siapa, bisa nonton video saya yang membahas tentang Toh Manurung. Silahkan cek deskripsi, ada linknya saya taruh nanti di situ. Rumah tiang satu ini, menurut orang Bugis dan juga orang Makassar, disebut dengan istilah langkeang. Adapun menurut suku Mandar,
rumah ini disebut juga dengan istilah logo, yang mana rumah logo ini dulunya berfungsi sebagai tempat menyimpan padi pada zaman dahulu. Selain di Endrekang, rumah tiang satu semacam ini juga dapat dijumpai di wilayah Sopeng, Sidrap, Wajo, Sengkang, dan lain-lain. Nah, dengan segala informasi yang kita dapatkan tadi, saya sedikit melakukan cocok logi saja. Jadi, bisa dibilang ini menurut saya sendiri. Rumah tiang satu ini mungkin memang dibuat oleh seseorang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, entah ilmu agamanya atau ilmu lainnya. Adapun fungsi utama rumah ini, selain sebagai tempat tinggal, juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pangan alias padi, sebagaimana cerita dari Mandar dan orang-orang dulu. Yang punya rumah ini kemungkinan besar berkeliling ke daerah lain, dan kemudian membangun rumah tiang satu juga di sana. Jadi itulah mengapa rumah tiang satu ini dibuat. Meski begitu, saya masih belum tahu juga kenapa tiangnya cuma ada satu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mohsen Zulkarnain juga menyimpulkan hal yang sama. Dalam penelitiannya, beliau mengemukakan bahwa tiang satu pada rumah ini melambangkan sesuatu yang sifatnya tunggal, yang disinyalir adalah ketuhanan itu sendiri. Adapun 12 jendela digambarkan sebagai angka-angka yang memiliki makna 12 jejak kaki yang disinyalir adalah milik para Tomanurung. Jadi, memang besar kemungkinan bahwa rumah tiang satu ini dibangun atas dasar filosofi tersebut. Dibangun oleh para Tomanurung, atau mungkin juga ulama, para sufi, atau orang-orang yang mendalami agama pada masa itu. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang rumah bertiang satu yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, beserta filosofinya dan tujuan pembangunannya. Memang, kesannya masih abu-abu, karena belum ada hasil yang pasti soal ini. Atau kalian mungkin punya pendapat tersendiri soal rumah tiang satu ini? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah, oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau dapat notif dari video terbaru yang diupload oleh channel ini. Oke. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Mengalir air dari tadi kek.